kota Madinah zaman dulu ya lebih kecil dibanding Masjid Nabawi yang sekarang. Jadi Masjid Nabawi sekarang Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Dan juga Masjid Ghamamah ini Bapak Ibu jadi menjadi cikal bakal dari diadakan sholat ghaib. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, tiada kata yang lebih indah kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Bunda semua sudah Allah undang ya untuk ziarah ke Masjid Nabawi, dan alhamdulillah Allah kasih kita nikmat kesehatan untuk bisa keliling sekitaran Masjid Nabawi, walking tour ya. Jadi jalan kaki. Alhamdulillah Bapak Ibu, di belakang kita ya, Masya Allah tabarakallah, ada bangunan yang penuh dengan sejarah ya. Namanya Masjid Al-Ghamamah. Ada yang bilang Masjid Al-Musalla, ada yang bilang Masjid Al-Ghamamah. Jadi Al-Ghamamah ini dalam bahasa Arab artinya itu awan. Ghammama yughammimu artinya awan hitam Bapak Ibu. Jadi apa sejarah dibalik dari Masjid Al-Ghamamah ini? Jadi dulu kota Madinah ini Bapak Ibu, ketika itu sahabat baginda Rasulullah SAW menjumpai Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan kota Madinah? Kering kerontah pada saat itu. Maka Rasulullah SAW menyarankan untuk sholat apa Bapak Ibu? Istisqa. Ya, sholat untuk minta air hujan, minta untuk turun hujan. Dan sunnahnya sholat istisqa itu ada di tanah lapang. Jadi ini dulu Bapak Ibu tanah lapang ya. Dan Masjid Nabawi dulu itu sangat kecil. Bahkan kota Madinah sekarang, kota Madinah pada zaman Nabi ya itu Masjid Nabawi sekarang lebih luas daripada kota Madinah pada zaman dulu. Jadi sangat kecil kota Madinah pada saat itu. Ya, saya ulangi, kota Madinah zaman dulu ya lebih kecil dibanding Masjid Nabawi yang sekarang. Jadi Masjid Nabawi sekarang Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Kita lihat seluruh dunia udah datang ke Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi mendapatkan pembesaran ya, perluasan kembali. Dan juga Masjid Ghamamah ini Bapak Ibu jadi menjadi cikal bakal dari diadakan sholat ghaib. Pada saat itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat ghaib yang pertama di wilayah Masjid Al-Ghamamah ini. Jadi Masjid Al-Ghamamah ini zaman Rasulullah belum ada Bapak Ibu. Didirikan pada tahun 81 Hijriah. Ya, Umar bin Abdul Aziz pada saat itu khalifah yang mendirikan Masjid Al-Ghamamah ini. Masjid Al-Ghamamah ini kenapa didirikan Ustadz? Agar sejarah itu tidak hilang dari peradaban. Jadi kalau di Indonesia misalnya ada sejarah Bapak Ibu, dibangunkan monumen ya, monumen pahlawan, monumen nasional. Tapi di sini kalau ada sejarah dibangunkan masjid. Jadi di belakang Bapak Ibu ini Masjid Al-Ghamamah, di sebelah kanan Bapak Ibu ini namanya Masjid Abu Bakar. Ya, sejarah Masjid Ghamamah dan Abu Bakar ada kesinambungan. Ketika itu ini tanah lapang dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha atau sholat Aida ini itu diadakan di tanah lapang ini. Karena ketika itu Masjid Nabawi tidak dapat menampung untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sholat Idul Adhanya di sana, di Masjid Abu Bakar. Ya, sebelah kanannya ada Masjid Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu, yang kubahnya warna abu-abu ya. Ya. Ini Masjid Abu Bakar, ini Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya. Masjid Umar dan Utsman ada di belakang gedung ini. Ya, seperti itu. Jadi khalifah kita itu semua dibuatkan monumennya sendiri. Ya. Monumennya berupa apa, Mas? Masjid. Dan untuk sholat di dalamnya Ustadz tidak ada fadilah khusus ya. Jadi sholat lebih baiknya di Masjid Nabawi. Karena kalau di Masjid Nabawi ada hadis Rasul yang mengatakan bahwasanya dilipat gandakan 1000 kali. Tapi kalau ini hanya sebagai monumen. Alhamdulillah, tapi untuk saat ini Masjid Ghamamah dan Masjid Abu Bakar itu dibuka, ada jam-jamnya. Itu Masjid Abu Bakar kalau kita lihat bisa dikunjungin ya. Bisa dikunjungin tapi tidak dianjurkan untuk sholat di dalam. Kalau Masjid Ali bin Abi Thalib, qadarullah sampai saat ini tidak dibuka. Ya, karena kita tahu sendiri bahwasanya ada kaum Syiah ya. Kalau di sini kan sangat pantang. Ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Setelah ini kita akan ke Saqifah Bani Sa'adah. Sebelum itu kita foto dulu ya. Kita ambil gambar dulu, setelah itu lanjut ke Saqifah, baru nanti kita masuk ke masjid untuk sholat Jumat. Di sini Bapak Ibu jam 10 udah rame di dalam untuk sholat Jumat. Oh gitu ya? Iya. 2 jam sebelum sholat Jumat. Barakallahu fikum Bapak Ibu, kita foto dulu boleh?